Halo semua, coba deh bayangin, kalau kita bisa nanam pohon yang buahnya itu duit. Kedengarannya mustahil banget ya, tapi ternyata prinsip-prinsip sederhana dari seorang petani itu justru bisa jadi panduan buat kita numbuhin kebun uang kita sendiri. Yuk kita mulai? Pernah kepikiran gak sih kalau bangun kekayaan itu, ya kayak berkebun? Ini bukan soal cara instan jadi kaya loh, tapi lebih ke gimana kita nanam sesuatu yang kecil sekarang, ngerawatnya dengan sabar, dan yakin kalau nanti, seiring waktu, dia bakal tumbuh jadi sesuatu yang besar dan kuat. Oke, kita bakal ngikutin cerita seorang petani yang bijak. Kita bakal lihat perjalanannya, dan gimana langkah-langkah simpelnya bisa kita tiru buat mencapai tujuan besar kita, kebebasan finansial. Siap? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, perjalanan kita mulai dari yang paling dasar ya. Langkah pertama, mencari benih kekayaan. Logikanya sama kayak petani kan? Gak ada benih bagus, ya nggak bakal ada panen. Ini fondasinya, bener-bener dasarnya. Jadi, benih ini tuh sebenarnya apa sih kalau di dunia keuangan? Gampangnya gini, benih itu yang modal awal kamu, duit pertama yang berhasil kamu kumpulin, sekecil apapun itu. Nah, dari sinilah kebun finansial kamu itu dimulai. Terus ngumpulin benih ini dari mana aja? Wah, sumbernya bisa banyak banget. Bisa dari gaji kerjaan utama kamu, atau mungkin dari proyek sampingan alias side hustle, atau dari jasa yang kamu tawarkan pakai skill kamu. Intinya, setiap rupiah yang berhasil kamu kumpulin, itu adalah satu benih yang super berharga. Nah, kalau benihnya udah kekumpul, biasanya kan kita pengen buru-buru nanam ya. Tapi tunggu dulu, petani yang pinter itu tahu ada langkah penting selanjutnya. Bagian kedua, menabur dengan sabar. Di fase inilah, kesabaran dan persiapan jadi kuncinya. Di tahap ini, semua soal disiplin dan persiapan mental. Banyak banget loh yang gagal di sini cuma karena nggak sabaran. Mereka main tabur benih aja di tanah yang kering, terus berharap ada keajaiban. Padahal petani yang bijak tahu persiapan yang matang itu penting banget, biar tiap benih bisa tumbuh maksimal. Selama masa persiapan ini nih, petani kita itu harus kuat nahan godaan. Mereka rela ngorbanin kemewahan sesaat dan fokus cuma kebutuhan yang paling penting. Waktu luangnya juga bukan buat foya-foya, tapi buat belajar. Ibaratnya, mereka pelajarin peta lahan, pahamin cuaca pasar, dan bikin rencana tanam yang benar-benar solid. Oke, setelah benihnya ada dan rencananya udah mantap, sekarang waktunya eksekusi. Bagian ketiga, menanam aset pertama. Ini bukan soal nekat ya, tapi langkah berani yang udah diperhitungkan matang-matang. Risikonya udah terukur. Kalau kita ngomongin menanam di dunia keuangan, itu artinya ya investasi. Kita mengubah uang yang tadinya diam aja di tabungan jadi sebuah aset yang aktif, yang punya potensi buat tumbuh. Persis kayak benih yang kita taruh di tanah subur, kita kasih dia kesempatan buat berkembang. Jadi cara nanamnya gimana? Macem-macem. Bisa dengan mulai bisnis kecil-kecilan, bisa juga investasi ke diri sendiri, ikut seminar buat nambah skill, atau bangun networking profesional yang kuat. Semua itu adalah bentuk menanam yang hasilnya bakal kita petik nanti di masa depan. Tapi ya, namanya juga berkebun, pasti ada aja tantangannya kan? Petani harus hadapin hama, kekeringan, sama cuaca yang nggak nentu. Nah, di dunia keuangan juga sama. Hamanya itu inflasi, yang diam-diam ngegrogotin nilai uang kita. Kekeringannya itu resesi, dan cuaca buruknya itu ya resiko pasar yang nggak bisa ditebak. Petani yang hebat harus siap siaga biar tanamannya nggak mati. Sekarang kita sampai di bagian yang paling wow, paling ajaib dari semua ini. Bagian keempat, melipat gandakan panen. Inilah titik di mana kita nggak lagi cuma kerja buat cari uang, tapi uang yang kerja buat kita. Kuncinya simple banget tapi efeknya luar biasa. Jangan buru-buru nikmatin hasil panen pertama, tanam lagi. Pas investasi kita mulai ngasih hasil, godaan terbesarnya yaitu pengen langsung dipakai buat senang-senang. Tapi petani yang bijak dia bisa nahan diri. Nah, inilah yang namanya compounding effect atau efek majemuk. Jadi pas kamu tanam lagi keuntungannya, keuntungan itu bakal menghasilkan keuntungan lagi. Terus begitu. Mirip banget kayak bola salju yang lagi ngelinding dari atas bukit. Awalnya kecil, tapi makin ke bawah, makin gede, dan makin kencang. Coba lihat deh gimana dahsyatnya nih bekerja. Di musim pertama, mungkin kamu cuma dapat 1 keranjang panen. Kalau itu kamu tanam lagi, musim kedua bisa jadi dapat 3 keranjang. Tanam lagi, musim ketiga bisa jadi 9. Pertumbuhannya itu bukan lurus, tapi melesat eksponensial. Tapi jangan senang dulu. Walaupun pohonnya udah pada tumbuh, kerjaan kita belum selesai. Kita harus pastiin mereka tetap subur. Bagian kelima, kebun yang mandiri.
Di fase ini, kita fokus bangun sistem biar kebun ini bisa ngasilin terus, bahkan tanpa kita urusin tiap hari. Terus, gimana caranya nyiramin kebun ini biar efisien? Ya, dengan bikin sistem irigasi otomatis. Kalau di dunia keuangan, ini artinya kita bangun sistem bisnis yang bisa jalan sendiri. Atau kita delegasiin tugas ke orang lain. Atau kita optimalin proses kerja. Tujuannya apa? Kebebasan. Biar kebunnya tetap produktif tanpa kita harus turun tangan nyangkul setiap hari. Dan dari semua ini, kita sampai ke kesimpulan utamanya. Kekayaan sejati itu bukan diukur dari seberapa banyak uang yang kita belanjain, tapi dari seberapa banyak benih yang berhasil kita tanam ulang sampai akhirnya tumbuh jadi hutan aset yang rimbun. Coba deh bayangin, tenangnya punya kebun yang bisa tumbuh subur dengan sendirinya. Kebun yang terus ngasih panen melimpah buat kamu, dan bahkan buat generasi setelah kamu. Nah, itulah hadiah sejati dari semua kesabaran, disiplin, dan strategi yang udah kita bahas. Jadi, sekarang pertanyaannya buat kita semua. Benih apa yang mau kamu tanam hari ini buat masa depanmu?